Bro, gue baru aja baca tentang transhumanisme. Ini bikin gue mikir keras. Konsep ini tuh menggabungkan manusia dan teknologi yang memungkinkan kita untuk di-upgrade. Bayangkan aja, kalau suatu saat kita bisa menambahkan kemampuan super ke tubuh kita, atau bahkan meningkatkan daya pikir kita, kayak di film science fiction gitu. Ini bukan sekadar imajinasi, tapi lebih ke potensi realitas di masa depan. Gue penasaran, apakah ini semua mungkin terjadi? Iya, Vi. Transhumanisme memang konsep yang menarik dan juga kontroversial. Sederhananya, transhumanisme adalah gerakan filosofis dan ilmiah yang mendukung penggunaan teknologi untuk meningkatkan kondisi fisik dan mental manusia. Gerakan ini berakar dari keinginan untuk memperbaiki kualitas hidup manusia dan meraih potensi maksimal dari apa yang bisa kita capai. Misalnya saat ini kita sudah melihat penggunaan prostetik yang terhubung langsung dengan saraf, di mana orang yang kehilangan anggota tubuh bisa kembali merasakan kontrol penuh atas prostetik tersebut hanya dengan pikiran mereka. Ini adalah langkah awal menuju integrasi manusia dengan teknologi dan bisa jadi jembatan menuju kehidupan yang lebih baik. Jadi, lo bilang teknologi itu udah ada, ya? Gue jadi teringat soal perusahaan Second Sight. Mereka mengembangkan implan retina yang memungkinkan orang buta melihat lagi. Itu kan luar biasa. Dengan bantuan teknologi ini, orang yang dulunya tidak bisa melihat kini bisa melihat kembali. Ini semua terjadi karena teknologi yang sangat canggih, yang membuat informasi dari kamera kecil di kacamata bisa langsung diproses oleh implan di mata mereka. Ini bisa jadi contoh nyata dari transhumanisme, di mana teknologi membantu kita mengatasi keterbatasan fisik. Tepat sekali. Selain itu, ada juga teknologi pengeditan genetik yang disebut CRISPR. Dengan teknologi ini, kita bisa mengedit DNA dengan sangat tepat. Bayangkan jika kita bisa menghilangkan risiko penyakit yang diwariskan secara genetik. Kita bisa menciptakan generasi baru yang lebih sehat dan kuat. Ini sangat menarik karena bisa mengubah cara kita melihat kesehatan dan penyakit. Namun, kita juga harus mempertimbangkan konsekuensi dari pengeditan genetik ini. Ada risiko yang terkait dengan efek samping yang mungkin muncul. Misalnya, jika kita mengedit gen untuk meningkatkan daya tahan tubuh, ada kemungkinan kita juga memengaruhi gen lain yang tidak kita inginkan. Selain itu, kita harus hati-hati agar tidak memasuki area playing God, di mana kita mengambil keputusan tentang siapa yang layak hidup dan siapa yang tidak. Wah, itu jadi menakutkan juga ya. Kita perlu batasan agar teknologi ini tidak disalahgunakan. Selain itu, transhumanisme juga bisa memberikan dampak positif bagi orang-orang yang mengalami kecacatan. Misalnya, dengan teknologi ini, orang yang lumpuh bisa berjalan lagi, atau mereka yang mengalami gangguan pendengaran bisa mendengar dengan lebih baik. Ini semua mengubah hidup mereka dan memberikan mereka kesempatan yang sama dengan orang lain. Tapi, ada juga risiko bahwa teknologi ini bisa menjadi alat diskriminasi jika hanya tersedia bagi orang-orang kaya. Ini jadi dilema besar, kan? Ngomong-ngomong soal otak, ada proyek yang lagi hangat, yaitu Neuralink. Ini kan dikembangkan oleh Elon Musk, ya. Ide dasarnya adalah menanamkan chip di otak manusia agar kita bisa berinteraksi dengan komputer hanya dengan pikiran. Bayangkan, kita bisa kirim pesan, browsing internet, atau bahkan main game hanya dengan memikirkan hal itu. Ini sangat futuristik. Tapi, apakah teknologi ini sudah siap untuk manusia? Atau masih dalam tahap penelitian? Betul, Vi. Neuralink memang masih dalam tahap penelitian dan pengembangan. Mereka saat ini fokus pada uji coba pada hewan, dan jika semuanya berjalan baik, mereka akan mulai melakukan uji coba pada manusia. Namun, kita harus sangat berhati-hati. Ada banyak tantangan etika dan privasi yang perlu dipikirkan. Jika chip ini bisa membaca pikiran kita, bagaimana kita bisa menjaga privasi?
apakah kita siap untuk hidup di dunia di mana pikiran kita bisa diakses oleh orang lain? Ini bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga tentang bagaimana kita mengelola dampaknya terhadap kemanusiaan. Nah, itu dia. Gue juga khawatir sih, misalnya bayangkan kalau ada hacker yang bisa mengakses pikiran kita. Itu kan gila. Kita bisa kehilangan privasi yang sangat berharga. Selain itu, ada juga pertanyaan tentang apa yang terjadi jika teknologi ini digunakan untuk tujuan jahat. Mungkin ada orang yang ingin mengendalikan pikiran orang lain atau memanipulasi mereka. Itu benar-benar mengerikan. Kita perlu membahas dan menetapkan batasan yang jelas agar teknologi ini digunakan untuk hal-hal yang baik, bukan sebaliknya. Selain itu, kita juga harus mempertimbangkan kesenjangan sosial yang mungkin timbul dari transhumanisme. Jika hanya orang kaya yang bisa mengakses teknologi ini, kita mungkin akan melihat perpecahan dalam masyarakat. Mereka yang memiliki akses ke teknologi akan memiliki keuntungan yang signifikan dibandingkan dengan mereka yang tidak. Misalnya, jika hanya orang kaya yang bisa mendapatkan pengobatan genetik untuk penyakit, maka kita akan menciptakan kelas sosial baru di mana orang-orang yang di-upgrade menjadi lebih kuat, lebih pintar, dan lebih sehat daripada orang-orang biasa. Ini bisa menciptakan ketidakadilan yang sangat besar. Wah, itu ngeri juga. Jadi kita harus bisa memastikan bahwa teknologi ini dapat diakses oleh semua orang, bukan hanya oleh mereka yang kaya. Mungkin kita perlu mendorong pemerintah dan organisasi untuk berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan teknologi ini agar bisa bermanfaat untuk semua kalangan. Kita juga perlu memastikan bahwa semua orang mendapatkan pendidikan yang memadai tentang teknologi ini agar mereka tahu manfaat dan risikonya. Persis. Selain aksesibilitas, kita juga perlu berbicara tentang identitas manusia. Jika kita mulai mengubah diri kita dengan teknologi, apa yang membuat kita tetap menjadi manusia? Apakah kita masih bisa disebut manusia jika sebagian dari diri kita adalah mesin? Ini adalah pertanyaan penting yang harus kita tanyakan kepada diri kita sendiri ketika kita memasuki era transhumanisme. Apakah kita akan kehilangan apa yang membuat kita unik dan berharga sebagai manusia? Dan jangan lupa, ada aspek budaya yang perlu dipertimbangkan juga. Setiap budaya memiliki nilai dan norma yang berbeda tentang apa artinya menjadi manusia. Dalam beberapa budaya, ada kepercayaan bahwa manusia harus tetap murni tanpa campur tangan teknologi. Jadi kita juga harus mempertimbangkan pandangan ini ketika berbicara tentang transhumanisme. Transhumanisme menawarkan banyak kemungkinan, tetapi kita juga harus berhati-hati. Kita harus bijak dalam menghadapi perubahan ini dan mempertimbangkan apa yang kita inginkan untuk masa depan kita. Teknologi bisa menjadi alat yang luar biasa untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Tetapi kita juga harus memastikan bahwa kita tidak kehilangan kemanusiaan kita dalam prosesnya. Penting bagi kita untuk terus berdiskusi tentang apa artinya menjadi manusia di era teknologi yang terus berkembang ini. Jadi penting untuk kita terus berkomunikasi dan mencari tahu apa yang terbaik untuk semua orang. Kita harus bersiap menghadapi masa depan yang penuh dengan tantangan dan peluang ini, sembari memastikan bahwa semua orang bisa mendapatkan manfaat dari kemajuan teknologi. Kita juga perlu mengedukasi diri kita sendiri tentang isu-isu ini dan berdiskusi dengan orang lain agar kita semua paham tentang risiko dan manfaat transhumanisme. Benar, Vi. Dan ketika kita berbicara tentang pendidikan, kita juga harus melibatkan generasi muda. Mereka adalah yang akan mewarisi dunia ini. Sangat penting untuk mengajarkan mereka tentang teknologi dan etika di baliknya. Misalnya, di sekolah-sekolah, kita bisa mulai memasukkan kurikulum yang membahas transhumanisme dan dampak teknologi terhadap masyarakat. Ini akan membantu mereka memahami dan mempersiapkan diri untuk masa depan di mana teknologi dan manusia semakin terintegrasi. Jadi, bagaimana kalau kita mengajak audiens kita untuk ikut serta dalam diskusi ini? Mereka bisa berkontribusi dengan pendapat mereka.
kita bisa membuka sesi tanya jawab di komentar atau media sosial kita untuk mendengar pandangan mereka tentang transhumanisme. Apa yang mereka pikirkan? Apakah mereka merasa nyaman dengan ide menjadi manusia yang ditingkatkan? Atau mereka lebih memilih untuk menjaga keaslian manusia seperti sekarang? Itu ide bagus, Johnson. Kita bisa mendorong audiens untuk berbagi pandangan mereka. Misalnya, kita bisa bertanya, apa pendapat kalian tentang teknologi yang memungkinkan kita untuk meningkatkan kemampuan fisik dan mental? Apakah kalian setuju atau tidak? Dan kenapa? Ini bisa menjadi awal diskusi yang menarik dan memberi kita wawasan baru tentang bagaimana masyarakat memandang isu ini. Sekarang, mari kita bicarakan tentang masa depan dan bagaimana kita bisa menghadapinya. Transhumanisme bisa menjadi harapan bagi banyak orang, terutama mereka yang menderita karena penyakit atau kecacatan. Bayangkan, dengan teknologi ini, orang yang lumpuh bisa berjalan lagi, atau orang yang buta bisa melihat. Ini bukan hanya tentang peningkatan diri, tetapi juga tentang memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang untuk mencapai potensi penuh mereka. Kita perlu berkomitmen untuk memastikan bahwa teknologi ini tersedia bagi semua kalangan, bukan hanya orang-orang yang memiliki sumber daya lebih. Iya, itu sangat penting. Kita perlu memastikan bahwa semua orang memiliki akses ke teknologi ini. Selain itu, kita juga harus mendorong kolaborasi antara ilmuwan, pemerintah, dan masyarakat untuk menciptakan regulasi yang adil. Misalnya, kita perlu membuat peraturan yang melindungi privasi data otak dan memastikan bahwa hak asasi manusia tetap dihormati. Teknologi bisa menjadi alat yang luar biasa untuk menciptakan dunia yang lebih baik, tapi hanya jika kita mengelolanya dengan bijak. Dan jangan lupa, kita juga perlu membahas dampak psikologis dari transhumanisme. Bagaimana jika seseorang memiliki kemampuan yang lebih baik dari orang lain? Apakah ini akan menciptakan tekanan sosial yang baru? Mungkin orang yang tidak bisa mengikuti perkembangan teknologi akan merasa tertinggal atau bahkan terpinggirkan. Kita perlu memikirkan bagaimana kita dapat menjaga kesejahteraan mental orang-orang dalam menghadapi perubahan ini. Setuju. Misalnya, kita bisa memikirkan tentang pentingnya dukungan psikologis bagi mereka yang menggunakan teknologi ini. Kita harus memastikan bahwa mereka merasa diterima dalam masyarakat, terlepas dari seberapa banyak mereka telah di-upgrade. Kita perlu menciptakan komunitas yang inklusif, di mana semua orang, terlepas dari latar belakang atau kemampuan, bisa saling mendukung dan berbagi pengalaman. Jadi untuk menutup diskusi kita hari ini, transhumanisme memang sebuah konsep yang kompleks dan penuh potensi. Kita berada di ambang revolusi besar dalam cara kita memahami diri kita sebagai manusia. Namun, dengan semua peluang yang ada, kita juga harus waspada terhadap risiko dan tantangan yang mungkin muncul. Ini adalah perjalanan yang harus kita lalui bersama, dengan hati-hati dan bijaksana. Dan ingat guys, apa yang kita pilih untuk lakukan sekarang akan membentuk masa depan kita. Jadi, mari kita berdiskusi dan berpikir kritis tentang transhumanisme dan teknologi. Kami ingin mendengar pendapat kalian. Kalian bisa tulis di kolom komentar dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan episode selanjutnya. Sampai jumpa.